Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Fitrai PPI dari kelas C Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang resume saya. Yang pertama, geologi, gempa, dan seismologi. Gempa bumi adalah gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit misalnya meteor dan asteroid, dan atau ledakan bom akibat ulah manusia. Adapun parameter-parameter gempa, yang pertama magnitudo, epicenter, hypocenter. Seismologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu seismos yang berarti getaran atau goncangan dan logos yang berarti risalah atau ilmu pengetahuan. Orang Yunani menyebut gempa bumi dengan kata seismostes yang berarti bumi bergoncang atau bergetar. Dengan demikian, secara sederhana, seismologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena getaran pada bumi, atau dengan kata sederhana, ilmu mengenai gempa bumi. Letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Gerak bumi terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik yang mengambang di cairan magma panas. Pergerakan lempeng adalah pemicu gempa bumi. Cincin api fisik adalah kawasan kegempaan paling aktif. Jika menatap bumi dari angkasa, kita tetap tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah menjadi sejumlah lempeng besar dan kecil, dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Inilah yang disebut lempeng tektonik. Penyebab gempa tektonik. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonik saling bertumbukan. Misalnya di benua Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini, lempeng tektonik India dan lempeng Eurasia saling bertumbukan. Ini menimbulkan kekuatan amat besar yang mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Magma adalah cairan yang berada di bawah atau di dalam kerak bumi. Lava adalah magma yang telah mencapai permukaan melalui gunung berapi. Apa yang terjadi selama letusan gunung berapi? Pertama, magma yang lebih segar, lebih panas, dan lebih cair muncul dari dalam mantel bumi dan lebih dalam menghangatkan magma lumpur di kamar gunung berapi. Tsunami versus gelombang akibat angin. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Kata tsunami adalah sarapan dari bahasa Jepang tsunami. Tsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Nama ini diperkirakan berasal dari para nelayan Jepang yang mengamati bahwa kapal-kapal dan bangunan di pelabuhan rusak. Akibat fenomena ini, sekalipun mereka tidak merasakan gelombang besar ketika berada di laut lepas. Penyebab tsunami lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama dari gunung berapi yang berada di dekat atau di bawah laut. Umumnya, aktivitas vulkanik menyebabkan naik atau turunnya bibir gunung berapi, memicu tsunami yang mirip dengan tsunami gempa bumi bawah laut. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa sehingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrim yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca baru yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade dan mungkin selama jutaan tahun. Sistem iklim terdiri dari 5 bagian yang saling berinteraksi: atmosfer, yaitu udara,
hidrosfer yaitu air, kriosfer yaitu es dan permafrost, biosfer adalah makhluk hidup, dan litosfer kerak bumi dan mantel atas. Istilah terkait perubahan iklim diusulkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia pada tahun 1966 untuk mencakup semua bentuk variabilitas iklim pada skala waktu lebih dari 10 tahun, tetapi terlepas dari penyebabnya selama tahun 1970-an. Istilah perubahan iklim menggantikan perubahan iklim untuk fokus pada penyebab antropogenik, karena menjadi jelas bahwa aktivitas manusia berpotensi mengubah iklim secara drastis. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam dataran. Pengerahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air, dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masukan pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar di sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di daratan banjir sungai alami. Adapun jenis dan penyebab utama dalam banjir yaitu sungai, muara, pantai, malapetaka, manusia, dan lumpur. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.